Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like and share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Susuk tusuk konde Nenek Wastia. Sore itu, udara di desa Rasamukti terasa lembut dan tenang. Angin berembus pelan membawa aroma melati dari kebun belakang rumah. Di teras yang teduh, seorang anak perempuan berusia 9 tahun duduk bersila di lantai semen sambil menatap langkah-langkah lembut neneknya yang sedang menjemur selendang batik. "Amel, bantu nenek gulung rambut ya," kata Nenek Wastia sambil tersenyum kecil. Amelia segera bangkit, menghampiri neneknya dengan mata berbinar. Rambut Nenek Wastia sudah sepenuhnya memutih, tapi kulit wajahnya masih kencang dan matanya tajam, seperti penari yang tak pernah lupa irama tubuhnya. Setelah duduk di kursi kayu yang menghadap halaman, nenek menyerahkan sisir besar pada Amelia. "Pelan-pelan, jangan ditarik." Amelia mengangguk. Tangannya kecil namun hati-hati. "Nenek, dulu waktu muda sering menari di mana?" tanyanya sambil menyisir rambut nenek yang panjangnya sampai punggung. "Banyak tempat," jawab Wastia lirih, pandangannya jauh. "Di alun-alun, di rumah kepala desa, kadang di hajatan. Tapi dulu menari bukan cuma hiburan. Ada aturan, ada doa, ada darah yang harus dijaga suci." Amelia berhenti menyisir. "Maksudnya darah suci itu apa, Nek?" Wastia menoleh sebentar lalu tersenyum samar. "Kamu belum perlu tahu. Yang penting, kalau mau jadi penari, hati harus bersih. Bukan untuk pamer, tapi untuk mempersembahkan rasa." Suara ayam berkokok dari kejauhan. Beberapa anak kecil berlari di jalan tanah depan rumah, tertawa sambil menendang bola dari daun kering. Sinar matahari mulai turun di balik pepohonan. "Aku mau jadi penari juga, Nek," kata Amelia pelan. "Kayak nenek mau pakai selendang yang itu." Wastia terdiam sebentar lalu tertawa kecil. "Kamu serius?" "Serius? Kalau begitu, ada sesuatu yang nenek simpan untukmu." Dia bangkit perlahan masuk ke kamar dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Permukaannya halus, warnanya sudah pudar, tapi ada aroma bunga kenanga yang samar keluar dari dalamnya. Wastia duduk kembali dan meletakkan kotak itu di pangkuan Amelia. "Bukan nanti, kalau kamu sudah besar. Di dalamnya ada tusuk konde dari kayu jati. Benda itu bukan sembarangan. Namanya susuk tusuk konde. Dulu nenek pakai waktu pertama kali tampil di panggung besar. Katanya, benda ini bisa melindungi kalau hatimu bersih." Amelia menatap kotak itu lama sekali. "Bisa kasih keberuntungan juga, Nek?" "Kalau kamu niatnya baik, iya. Tapi kalau tidak, benda ini bisa membawa hal yang kamu sendiri tak sanggup tanggung," jawab Wastia datar. Suaranya pelan tapi menekan. Angin kembali berembus. Pohon pisang di belakang rumah berdesir lembut. Sesaat, Amelia merasa awas juk itu berubah sedikit dingin. Seperti ada yang berbisik dari arah halaman. Tapi Nenek Wastia hanya tersenyum, menepuk bahunya pelan. "Simpan baik-baik. Jangan dibuka sampai kamu betul-betul siap," katanya.
Amelia mengangguk. Memeluk kotak itu erat-erat seolah menyimpan rahasia besar. Sore berganti senja, langit memerah di atas atap rumah mereka. Dari kejauhan suara adzan maghrib berkumandang, menyatu dengan suara jangkrik pertama yang muncul dari semak. Malam itu sebelum tidur, Amelia menaruh kotak itu di laci dekat ranjang kayu kecilnya. Tangannya sempat menyentuh permukaannya sekali lagi. Ada rasa hangat di jari, tapi juga geliat penasaran yang tak bisa dijelaskan. Dia menatap keluar jendela, ke arah pohon bunga kenanga yang bergoyang perlahan. Hatinya masih teringat ucapan nenek, kalau hatimu bersih, benda itu akan melindungi. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Amelia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan menari di panggung yang sama seperti neneknya. 15 tahun berlalu sejak Amelia kecil memeluk kotak kayu pemberian neneknya. Kini di rumah yang sama di desa Rasa Mukti, suasana terasa berbeda. Dindingnya kusam, debu menempel di bingkai foto lama Wastia yang tergantung di ruang tengah. Senyum di foto itu seolah masih hidup, namun orangnya sudah tiada. Nenek Wastia meninggal setahun lalu karena sakit. Sejak itu, rumah yang dulu ramai oleh tawa dan suara gamelan hanya menyisakan keheningan dan bau kayu tua. Amelia kini berusia 23 tahun. Hidup sendiri di rumah itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia bangun, menjerang air, lalu berangkat ke kebun teh milik Juragan Sukardi. Jalannya menurun dan panjang, melewati pohon randu dan ladang singkong. Udara masih dingin, tapi langkahnya mantap. "Pagi, Mel," seru Mbok Saro yang sudah lebih dulu tiba di kebun. Perempuan parubaya itu selalu menyambutnya dengan senyum ramah. "Pagi, Mbok," jawab Amelia sambil mengikat selendang di pinggang. "Daunnya lebat ya hari ini?" "Lebat, tapi kalau nggak cepat dipetik, bisa rusak kena embun. Ayo, kita kebut sebelum matahari tinggi." Mereka bekerja berdampingan. Tangan Amelia cekatan memetik pucuk teh hijau muda, satu persatu dimasukkan ke dalam keranjang anyaman. Sesekali mereka bercakap ringan tentang harga teh, tentang anak tetangga yang menikah, atau tentang kabar lomba dari yang akan digelar di kabupaten. Menjelang siang matahari naik tinggi. Para pemetik beristirahat di bawah pohon jati. Amelia membuka bekal nasi bungkus berisi sambal teri buatan sendiri. Mbok Saro menatapnya penuh iba. "Kamu masih suka latihan malam, Mel?" Amelia tersenyum tipis. "Kadang, biar nggak lupa gerakan yang nenek ajarin dulu." "Kalau nenekmu masih hidup, pasti bangga banget." Amelia menunduk, menahan rasa haru yang tiba-tiba datang. Menjelang sore pekerjaannya selesai. Amelia berjalan pulang sendirian. Jalan setapak menuju rumahnya sunyi. Hanya suara serangga dari sawah dan daun-daun kering yang bergesekan di tanah. Sesampainya di rumah, dia meletakkan keranjang di dapur, mengganti baju, lalu menatap lama potret nenek di ruang tengah. Malam datang perlahan. Amelia menyalakan lampu minyak, lalu membuka lemari tua di kamar. Di dalamnya tergeletak dua benda yang paling berharga baginya: selendang batik hijau dan kotak kayu peninggalan nenek Wastia. Dia mengambil selendang itu, mengalungkannya di bahu, lalu berdiri di depan cermin besar. Musik dari radio kecil di atas meja mengalun pelan. Amelia mulai menari. Gerakannya lembut, berputar perlahan, mengikuti irama gamelan yang samar. Setiap langkahnya terasa seperti menghidupkan bayangan masa lalu. Bayangan neneknya, bayangan sore-sore lama di teras rumah, dan senyum yang kini hanya bisa dia kenang. Setelah selesai, Amelia duduk di tepi ranjang. Matanya tertuju pada kotak kayu di dalam lemari. Jari-jarinya sempat terulur, hampir menyentuh, namun berhenti di udara. Belum saatnya, gumamnya pelan. Entah kenapa setiap kali ingin membuka kotak itu, selalu ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan.
Angin malam masuk lewat jendela, menggoyang deret tipis. Dari kejauhan terdengar anjing menggonggong bersautan. Amelia menutup jendela, mematikan radio, lalu berbaring. Tapi matanya tak bisa terpejam. Ada sesuatu yang terus berputar di kepalanya tentang masa depan, tentang impiannya menjadi penari seperti nenek, dan tentang hidup yang terasa berhenti di titik yang sama. Ketika pagi hampir tiba, dia berdiri dan menuang air minum. Di atas meja kertas berwarna mencolok menarik perhatiannya. Sebuah selebaran lomba tari ronggeng tingkat kabupaten, ditempel oleh pemuda desa kemarin sore. Hadiahnya 50 juta rupiah. Amelia memandangi tulisan itu lama sekali. Dadanya berdegup pelan tapi pasti, seperti ada panggilan lama yang menunggu untuk dijawab. Keesokan paginya Amelia menggulung selebaran lomba ronggeng itu dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Saat istirahat di kebun teh, dia memperlihatkannya pada Mbok Saro yang sedang duduk di bawah pohon. "Mbok, lomba ini diadakan bulan depan, hadiahnya 50 juta, ucap Amelia, matanya berbinar. Mbok Saro melirik selebaran itu, lalu mengangguk. "Kalau kamu yakin, coba aja Mel. Tapi jangan lupa, kerja di kebun tetap tanggung jawabmu." Amelia tersenyum. "Iya Mbok, aku janji gak akan tinggalin kerjaan." Sore harinya setelah pulang dari kebun, Amelia langsung menuju balai desa untuk mendaftar. Panitia mencatat namanya bersama belasan peserta lain. Salah satu dari mereka adalah Dinar, penari terkenal di desa. Dikenal karena gayanya yang genit dan gerakannya yang menggoda penonton. Dinar hanya melirik sekilas ke arah Amelia. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi matanya dingin. "Jadi kamu juga mau ikut?" tanya Dinar pelan. Nada suaranya terdengar setengah mengejek. Amelia menjawab sopan. "Iya Dinar, aku cuma ingin coba." "Semoga kamu gak malu di depan penonton nanti," balas Dinar sambil membalikkan badan, lalu pergi dengan langkah kecil penuh percaya diri. Amelia tidak menanggapi. Dia tahu, mulai saat ini kompetisi tidak akan mudah. Malamnya di rumah, Amelia menyalakan radio kecil. Musik gamelan mengalun pelan. Dia mengenakan selendang batik hijau peninggalan nenek, lalu mulai menari di ruang tengah yang diterangi lampu minyak. Setiap gerakannya dibuat seolah ada yang menonton. Tangannya lentur. Langkah kakinya mulai mengikuti irama dengan mantap. Keringat menetes dari pelipisnya. Tapi Amelia terus menari sampai tubuhnya lelah. Hari demi hari berlalu. Setiap malam setelah pulang kerja, dia latihan. Terkadang tetangga yang lewat sempat mengintip dari jendela dan berbisik kagum. Di tengah kesibukan desa, nama Amelia mulai terdengar. Hari seleksi pun tiba. Balai desa ramai sejak pagi. Beberapa peserta sudah berdandan dengan kebaya warna-warni. Amelia datang dengan kebaya sederhana dan selendang hijau yang melambai di bahu. Saat gilirannya tiba, dia maju ke tengah panggung kayu kecil, menghela nafas, lalu mulai menari. Musik pengiringnya lembut, gerakannya tenang tapi kuat. Penonton diam memperhatikan, seolah waktu berhenti. Setelah selesai, juri bertepuk tangan. Salah satu juri, Bunatun, hanya berkata singkat, "Gerakanmu bersih, kamu punya jiwa ronggeng." Amelia menunduk sopan. "Terima kasih Bu." Menjelang sore, hasil diumumkan. Amelia lolos ke 6 besar bersama Dinar dan 4 peserta lain. Suara tepuk tangan terdengar riuh. Dinar berdiri di sebelah Amelia, tersenyum kaku. "Selamat Mel," katanya. "Tapi jangan senang dulu. Lolos bukan berarti bisa menang." Nada suaranya terdengar seperti ancaman halus. Amelia hanya membalas dengan senyum sopan dan segera pamit pulang. Langit sudah mulai gelap saat dia berjalan melewati jalan sempit menuju rumah. Di pertigaan dekat warung tua, Dinar muncul dari arah belakang.
Amelia, panggilnya. Kamu gak sombong ya sekarang? Amelia berhenti dan menoleh. Aku cuma mau pulang, udah sore. Dinar tertawa kecil, lalu pura-pura menabrak bahunya. Di detik yang sama, kaki kanan Amelia diinjak kuat-kuat. Ups, maaf, gak sengaja, kata Dinar dengan wajah pura-pura polos. Amelia menahan sakit. Gak apa-apa, jawabnya lirih. Lalu berjalan cepat sambil menahan nyeri. Setelah sampai di rumah, dia duduk di tepi ranjang, membuka sepatu dan melihat pergelangan kakinya memar kebiruan. Air matanya menetes, tapi bukan karena takut, lebih karena kecewa. Namun malam itu juga, rasa sakit tidak menghentikan langkahnya. Amelia tetap menyalakan radio dan menari perlahan di bawah cahaya lampu minyak. Gerakannya lebih pelan dari biasanya, tapi matanya mantap. Ketika tubuhnya mulai lelah, dia rebahan, menatap langit-langit, lalu tertidur dengan kaki terbalut kain dingin. Dalam tidurnya Amelia bermimpi, Nenek Wastia berdiri di tengah ruangan, memakai kebaya yang sama persis seperti dulu, tersenyum lembut. Jangan berhenti menari, Amel. Suara itu terdengar jelas. Sakitmu hanya sementara, tapi tarianmu bisa hidup selamanya. Amelia terbangun pelan. Malam terasa sunyi. Angin dari jendela bergetar lembut, membawa aroma kenanga yang samar. Pagi itu Amelia terbangun dengan nafas terengah. Cahaya matahari menembus celah jendela, menerangi wajahnya yang masih pucat. Mimpi tentang Nenek Wastia terasa begitu nyata. Suaranya masih menggema di telinga, lembut namun tegas. Amelia duduk di tepi ranjang. Kakinya masih terasa nyeri akibat injakan Dinar semalam. Tapi bukan itu yang membuat dadanya berdebar. Ada sesuatu yang seolah memanggil dari dalam lemari tua di sudut kamar. Dengan langkah perlahan, dia mendekat, membuka pintu lemari yang berderit pelan, lalu menatap kotak kayu peninggalan nenek. Tangannya sempat ragu, tapi entah kenapa, pagi itu rasa takut yang dulu selalu menahannya tiba-tiba lenyap. Amelia membuka tutup kotak. Di dalamnya tergeletak tusuk konde kayu berwarna coklat tua, halus dan ringan, tapi dingin saat disentuh. Saat tusuk konde itu digenggam, hawa sejuk menjalar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Dia menatap cermin, perlahan, rambut hitamnya digelung. Lalu tusuk konde diselipkan di sana. Begitu terpasang, rasa tenang merambat di seluruh tubuhnya. Nyeri di kaki berkurang, bahkan hampir hilang. Amelia menghela nafas panjang. Tidak ada yang aneh terjadi, tapi ada sensasi hangat yang menenangkan, seolah Nenek Wastia berdiri di belakangnya. Siang itu Amelia datang ke balai desa untuk latihan seleksi tahap 2. Panitia dan peserta lain sudah berkumpul. Dinar terlihat menatap sinis dari kejauhan, sementara Carlina, penari pendatang dari dusun sebelah, menyapa Amelia dengan ramah. "Lukamu udah mendingan, Mel?" tanya Carlina. "Sudah, nyut-nyutannya tinggal sedikit," jawab Amelia tersenyum. "Baguslah, hati-hati ya. Dinar kelihatannya makin gak senang sama kamu." Amelia hanya mengangguk pelan. Dia tak ingin membalas apapun. Fokusnya hanya satu, menari. Ketika gilirannya tiba, Amelia maju ke tengah panggung kecil. Musik gamelan mengalun pelan, diiringi ketukan kendang yang mantap. Gerakannya kali ini lebih hidup dari sebelumnya. Setiap langkah terasa ringan. Setiap ayunan tangan begitu selaras dengan irama. Penonton terdiam, memperhatikan dengan tatapan kagum. Bunatun, juri utama, berbisik pada panitia lain. "Lihat itu, seperti ada aura tenang di sekelilingnya." "Gerakannya lembut sekali, Bu," balas panitia itu. "Kayak bukan dari orang yang baru belajar."
Amelia tidak mendengar pembicaraan itu. Dia menari dengan mata terpejam sesaat, merasakan seperti ada hembusan lembut di belakang lehernya. Bukan angin, tapi seperti sentuhan seseorang. Saat membuka mata di antara kerumunan penonton, sekelebat bayangan berwarna putih tampak berdiri di bawah pohon jambu dekat panggung. Sekilas saja, seperti sosok perempuan berambut panjang, memakai kebaya, tersenyum samar. Amelia menelan ludah, degup jantungnya cepat, tapi dia terus menari sampai musik berhenti. Begitu musik berakhir, penonton bertepuk tangan riuh. Juri memanggil namanya, mengumumkan hasilnya. Amelia lolos 3 besar bersama Dinar dan Carlina. Selesai acara, Dinar hanya menatap dingin tanpa bicara, sementara Carlina menepuk bahu Amelia. "Selamat ya, kamu memang berbakat." "Terima kasih Carlina," jawab Amelia singkat. Tapi pikirannya masih memutar bayangan tadi, perempuan di bawah pohon jambu itu. Malamnya Amelia pulang dengan langkah ringan. Di rumah, dia duduk di depan cermin lagi. Tusuk konde masih terpasang di rambutnya, berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Tubuhnya terasa lebih kuat, pikirannya lebih fokus. Tapi di sela rasa lega itu ada juga sedikit rasa asing, seperti sedang berbagi ruang dengan sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan harinya Amelia menemui Juragan Soekardi di kebun. "Pak, saya mau izin cuti sementara," katanya sopan. Juragan mengernyit. "Kenapa? Kamu mau kerja di tempat lain?" "Bukan Pak, saya mau fokus latihan buat lomba ronggeng kabupaten. Setelah itu, saya balik lagi." Juragan menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi jangan lupa ya, nama baik desa ini kamu bawa." Amelia tersenyum. "Saya akan jaga Pak." Sore itu dia pulang dengan hati tenang. Di dalam kamar, tusuk konde masih terselip di rambutnya, dan untuk pertama kalinya, rumah tua itu terasa hangat, seolah nenek Wastia sedang mengawasinya dari balik dinding dalam diam. Sejak hari Amelia memutuskan cuti dari kebun, waktunya habis di rumah Bu Natun. Perempuan tua itu dikenal sabar tapi tegas. Tubuhnya kecil, wajahnya keriput, tapi gerakannya masih lincah ketika memperagakan langkah-langkah tari ronggeng. "Langkahmu masih terlalu kaku," kata Bu Natun siang itu. "Ingat, ronggeng bukan cuma soal tubuh. Kamu harus bisa bicara lewat mata dan gerakan." Amelia mengangguk, menarik nafas dalam, lalu mengulang lagi. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi dia terus berusaha. Tusuk konde peninggalan nenek tetap terpasang di rambutnya setiap latihan. Entah kenapa tubuhnya terasa ringan, dan setiap langkah terasa lebih mudah. Hari berganti malam, desa mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Bu Natun menutup pintu rumahnya setelah latihan selesai. "Sudah malam Mel, pulanglah. Jalan ke rumahmu sepi, tapi jangan takut, di desa ini aman," ucapnya sambil menepuk bahu Amelia. "Iya Bu, terima kasih. Besok saya datang lagi pagi-pagi." Amelia melangkah pulang melewati kebun teh. Jalan itu sudah biasa dilewati, tapi malam itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, kabut tipis mulai turun, dan suara serangga seperti berhenti mendadak. Dia mempercepat langkah, selendang hijau di pundaknya berkibar pelan, tertiup angin. Belum jauh dari gerbang kebun, dari balik semak muncul sosok tinggi dengan jaket kusam. Suaranya kasar, membuat Amelia terhenti. "Sendirian aja Mel?" tanya pemuda itu. Wajahnya dikenali Amelia, Handoko, anak muda yang sering mabuk di warung. "Bukan urusanmu kok,"
Aku mau pulang, jawab Amelia tegas. Handoko tertawa kecil, langkahnya mendekat. Pulang bareng aja, gelap loh di sini. Jangan ganggu aku, ucap Amelia mundur satu langkah. Handoko mendekat semakin agresif. Bau alkohol tercium dari nafasnya. Ah, kamu sok suci. Di panggung nanti juga pamer tubuh buat orang kan? Ucapnya sambil meraih tangan Amelia. Lepas! Amelia menepis keras, tapi tangannya ditarik. Tubuhnya hampir jatuh. Dalam panik, dia menjerit dan mendorong Handoko sekuat tenaga. Handoko marah. Kurang ajar, teriaknya. Dia mengangkat potongan kayu dari tanah, siap menghantam. Namun sebelum sempat mendekat, dari arah semak terdengar suara geraman berat. Seekor anjing hitam besar melompat keluar. Bulunya tebal, matanya merah menyala di bawah sinar bulan. Giginya menggigit lengan Handoko dengan cepat. Wah, lepas! Teriak Handoko kesakitan. Darah menetes dari lengannya. Anjing itu menggonggong keras, mengguncang tubuhnya. Amelia terpaku, tidak bisa bergerak. Pandangannya hanya tertuju pada anjing itu. Sosoknya besar, tapi bayangannya memanjang aneh di tanah. Seperti menyatu dengan rambut Amelia yang terurai saat tadi ditarik. Ketika Handoko akhirnya berhasil melepaskan diri dan kabur ke arah jalan, anjing itu berbalik. Tatapan matanya tajam ke arah Amelia, tapi tak menyerang. Hewan itu berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan mundur ke semak dan menghilang tanpa suara. Amelia gemetar, nafasnya tersengal, jantungnya berdegup keras. Dia berlari secepat mungkin menuju rumah. Sesampainya di sana, dia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, lalu duduk di lantai menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menyentuh tusuk konde di rambut. Apa ini karena kamu? Bisiknya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Dia teringat pesan Nenek Wastia. Kalau hatimu bersih, benda itu akan melindungi. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena bingung. Perlindungan seperti apa yang datang malam itu? Apakah benar dari tusuk konde atau dari sesuatu yang lain? Malam makin larut, di luar suara anjing menggonggong bersautan. Amelia mematikan lampu, berbaring di ranjang, dan menarik selimut sampai dada. Bibirnya bergetar lirih, berdoa agar tidak ada yang mengikuti dirinya pulang. Perlahan matanya terpejam, tapi di sela kantuk, dia sempat merasa seolah ada embusan dingin dari arah lemari. Angin tipis yang membawa aroma bunga kenanga, sama seperti dulu saat Nenek Wastia masih hidup. Pagi setelah kejadian di kebun teh, suasana desa Rasa Mukti ramai oleh kabar. Warga tidak membicarakan keberanian Amelia yang selamat dari serangan Handoko, melainkan sesuatu yang lebih aneh. Mereka bilang ada anjing hitam besar yang muncul entah dari mana untuk menolongnya. Dari mulut ke mulut, cerita itu berubah menjadi gosip bahwa Amelia dilindungi oleh makhluk gaib warisan Nenek Wastia. Saat Amelia datang latihan di balai desa bersama Bunatun, beberapa warga berbisik pelan di sudut halaman. Ada yang menatap kagum, tapi lebih banyak yang curiga. Dinar yang juga hadir berdiri dengan tangan terlipat dan senyum sinis di wajah. Hebat kamu, Mel, katanya dengan nada yang terdengar manis tapi menusuk. Sampai anjing pun bisa nurut bantu kamu. Amelia menatapnya dingin. Aku gak minta dibantu siapapun, Din. Aku cuma beruntung. Beruntung? Atau dibantu susuk nenekmu? Jawab Dinar dengan tawa pelan, lalu meninggalkan tempat latihan. Bunatun mendengar sebagian percakapan itu, lalu menepuk bahu Amelia. Jangan hiraukan omongan orang, Mel. Mereka cuma iri. Amelia mengangguk, mencoba menenangkan diri, tapi gosip itu tak berhenti. Siang menjelang sore hampir seluruh warga tahu cerita yang beredar.
Amelia memakai susuk tusuk konde agar menang lomba dan dilindungi makhluk tak kasat mata. Hari seleksi tingkat kecamatan akhirnya tiba. Lapangan tempat acara dipenuhi warga dari berbagai desa. Bendera dan kain warna-warni menghiasi panggung. Dinar tampil lebih dulu dengan kebaya merah mencolok. Gerakannya menggoda dan penuh percaya diri. Sorak-sorai terdengar keras saat dia selesai menari. Ketika giliran Amelia tiba, suasana berubah hening. Dia mengenakan kebaya hijau muda dengan selendang yang sama, warisan dari nenek. Musik gamelan mulai dimainkan, dan Amelia bergerak pelan mengikuti irama. Gerakannya lembut tapi penuh tenaga. Setiap kali tangannya berayun, selendangnya bergerak seperti hidup. Saat menemani Amelia sempat melirik dari sudut mata, Dinar berdiri di antara penonton, berbisik dengan beberapa orang. Tatapan mereka ke arah Amelia tajam, seolah mencari tanda-tanda hal goib. Tapi Amelia terus menari tanpa ragu. Ketika musik berhenti, tepuk tangan menggema. Bunatun tersenyum lega, sementara juri mengangguk puas. Gerakannya bersih dan tulus. Komentar salah satu juri, dia menari bukan untuk memamerkan, tapi untuk menyampaikan rasa. Sore itu hasil diumumkan. Amelia dan Dinar dinyatakan lolos 2 besar untuk mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten. Tepuk tangan warga menggema lagi, namun Dinar tidak ikut bertepuk tangan. Dia berjalan ke tengah lapangan, menatap Amelia, lalu berkata keras agar semua mendengar. "Kalau kamu menang karena susuk, itu bukan kemenangan sejati." Suara penonton langsung riuh. Beberapa orang berbisik, sebagian tertawa canggung. Bu Rodia, tetangga tua yang mengenal keluarga Amelia sejak kecil, maju ke depan. "Dinar, tuduhanmu berat. Kalau kamu gak punya bukti, jangan ngomong sembarangan," katanya tegas. Dinar mendengus. "Bukti? Kalau dia berani, coba diuji. Makan pisang raja sambil bawa tusuk konde itu. Kalau benar gak pakai susuk, badannya gak akan panas atau gatal." Semua mata beralih ke Amelia, wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Dia menoleh ke panitia. "Ada pisang raja?" Salah satu panitia membawa beberapa buah dari meja konsumsi. Amelia menerima satu, lalu membuka gelung rambutnya perlahan. Tusuk konde kayu itu dia genggam di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang pisang. Tanpa ragu, dia memakannya habis di depan semua orang. Beberapa detik berlalu sunyi, tidak ada yang terjadi. Amelia berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. "Sudah puas," katanya menatap Dinar. Kerumunan mulai berbisik, kali ini dengan nada lega. Bu Rodia tersenyum bangga. Pak Furkon, kepala dusun, menepuk baunya. "Kamu anak baik, Mel. Jangan dengerin gosip. Kami percaya." Mbak Kusti, salah satu penari senior, menambahkan, "Kalau semua penari kayak kamu, ronggeng gak akan hilang dari desa ini." Dinar memalingkan muka, wajahnya merah padam. Tanpa sepatah kata pun dia meninggalkan lapangan. Menjelang senja, warga mulai bubar. Amelia duduk di bawah pohon jati, menatap tusuk konde di tangannya. Hatinya tenang, tapi pikirannya belum sepenuhnya lepas dari kejadian tadi. Dia tahu gosip bisa reda, tapi tidak akan benar-benar hilang. Namun setidaknya hari itu, kebenaran berpihak padanya. Malamnya di rumah, Amelia kembali berlatih. Musik dari radio kecil mengalun pelan. Tubuhnya bergerak mengikuti irama yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Lomba tingkat kabupaten sudah di depan mata, dan dia bertekad untuk menari sebaik mungkin. Bukan demi membuktikan gosip, tapi demi menghormati nama Nenek Wastia yang selalu menemaninya dalam diam. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Sejak subuh Amelia sudah bersiap dengan kebaya hijau yang disetrika rapi. Selendang peninggalan Nenek Wastia dilipat di atas meja,
dan tusuk konde kayu terletak di sisi cermin. Tangannya sempat gemetar saat menyematkan di rambut, tapi setelah itu wajahnya tampak tenang. Lapangan kabupaten yang biasanya sepi kini berubah menjadi tempat meriah. Panggung besar berdiri di tengah alun-alun, dihiasi lampion, kain batik, dan janur kuning. Di bawahnya puluhan penari dari berbagai desa berbaris dengan kebaya warna-warni. Musik gamelan terdengar dari kejauhan, disambut riuh tepuk tangan warga yang datang dari seluruh penjuru. Amelia berdiri di barisan peserta terakhir. Di sebelahnya Dinar tampak mencolok dengan kebaya merah terang, riasan tebal, dan tatapan angkuh. "Siap kalah lagi, Mel," bisiknya sebelum naik ke panggung. Amelia menatap lurus ke depan. "Aku datang bukan buat ngalahin siapa-siapa. Aku cuma mau nari." Dinar mendengus, lalu melangkah lebih dulu ketika namanya dipanggil. Gerakannya cepat, menggoda, penuh tenaga. Penonton bersorak, tapi Amelia hanya menunduk, memejamkan mata, menunggu gilirannya. Beberapa menit kemudian panitia memanggil namanya. "Amelia, dari desa Rasamukti." Dia naik ke panggung perlahan. Cahaya lampu menyorot wajahnya. Gamelan mulai berbunyi, lembut dan ritmis. Amelia menarik nafas panjang, menatap panggung yang luas di hadapannya, lalu mulai menari. Setiap gerakannya terasa hidup. Tangan, bahu, dan pinggulnya bergerak selaras dengan irama kendang. Suasana mendadak hening. Penonton menatap tanpa suara. Selendang hijau di pundaknya melambai setiap kali tubuhnya berputar, dan tusuk konde di rambutnya berkilau terkena cahaya. Di tengah tarian, Amelia merasakan hawa hangat di belakang tubuhnya, seperti ada yang berdiri di sana, menuntun setiap langkahnya. Hatinya bergetar, tapi dia tidak berhenti. Gerakannya makin halus, matanya menatap ke depan, seolah sedang menari untuk seseorang yang tak terlihat. Beberapa juri saling berpandangan, salah satunya seorang pria tua berbisik, "Gerakannya seperti punya jiwa sendiri." Yang lain hanya mengangguk. Dia bukan cuma menari, dia sedang menyampaikan rasa. Saat musik berhenti, Amelia berhenti di tengah panggung. Tangannya menutup dada, kepala menunduk. Hening beberapa detik, lalu seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan panjang. Sorakan menggema, membuat Amelia hampir meneteskan air mata. Bunatun yang duduk di kursi penonton ikut berdiri, tersenyum bangga. Sementara itu Dinar hanya menatap dari pinggir panggung dengan wajah kaku, bibirnya menegang. Ketika pengumuman hasil lomba tiba, seluruh peserta berkumpul di bawah panggung. Juri utama naik ke atas, membawa amplop dan trofi berukir indah. Juara utama lomba ronggeng tingkat kabupaten tahun ini jatuh kepada Amelia dari desa Rasamukti. Sorak-sorai langsung pecah. Amelia menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Dia naik ke panggung menerima trofi, sertifikat, dan amplop berisi uang hadiah. Juri menyerahkan semuanya sambil berkata, "Kamu menari dengan hati. Itu yang membuatmu berbeda." Amelia menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya mempersembahkan ini untuk almarhum nenek saya, Nenek Wastiah. Beliau yang mengajarkan saya mencintai tari." Suaranya bergetar tapi jujur. Penonton kembali bertepuk tangan. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Dinar meninggalkan tempat dengan langkah cepat tanpa sepatah kata. Menjelang malam acara selesai, lampion mulai padam satu persatu. Amelia pulang dengan trofi di pelukan, berjalan pelan melewati jalan setapak menuju rumah. Bulan menggantung di langit, menerangi langkahnya. Setiap langkah terasa ringan, seolah tanah pun ikut menyambut kebahagiaannya. Sesampainya di rumah, Amelia meletakkan trofi di meja ruang tengah. Dia menatapnya lama, lalu menyentuh tusuk konde di rambutnya. "Terima kasih, Nek," bisiknya lirih. "Aku sudah menepati janji." Hening mengisi malam.
Di luar suara jangkrik terdengar pelan. Rumah tua itu terasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Amelia tersenyum kecil lalu duduk di kursi teras memandangi langit. Pagi di desa Rasamukti terasa berbeda. Udara sejuk membawa aroma embun dan daun teh yang baru dipetik. Sinar matahari menembus tirai jendela rumah Amelia, mengenai trofi lomba ronggeng yang kini berdiri di atas meja. Cahayanya memantul lembut ke dinding, seperti mengingatkan Amelia pada perjuangan panjang yang baru saja dilewati. Dia duduk di depan meja, menatap kotak kayu peninggalan nenek Wastia. Jemarinya membuka penutupnya perlahan. Di dalamnya tusuk konde kayu masih tampak bersih, berkilau, meski sudah berumur puluhan tahun. Amelia memegangnya dengan hati-hati, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena doa dan ajaranmu, aku gak akan sampai di sini." Tusuk konde itu tidak lagi terasa dingin seperti dulu. Ada kehangatan lembut mengalir dari benda itu ke telapak tangannya, seperti sentuhan kasih sayang. Amelia tersenyum, menaruh tusuk konde kembali ke dalam kotak, lalu menutupnya rapat. Benda itu sudah menunaikan tugasnya. Perlindungan yang selama ini dia rasakan ternyata bukan dari kayu itu, tapi dari cinta nenek yang tetap hidup dalam hatinya. Beberapa hari setelah lomba, Bu Natun datang ke rumah membawa kabar. "Amel, kabupaten mau ngajak kamu tampil di acara budaya. Katanya kamu bakal jadi penari pembuka." Amelia tersenyum bahagia. "Terima kasih, Bu. Tapi saya juga lagi pikirin satu hal." "Apa itu?" "Saya mau kuliah seni budaya, Bu. Dari hadiah lomba itu, saya bisa daftar ke universitas di kota. Saya juga mau buka sanggar kecil di sini, biar anak-anak desa bisa belajar menari." Bu Natun mengangguk bangga. "Itu bagus, Mel. Wastia pasti senang dengar rencanamu." Hari-hari berikutnya Amel mulai menyiapkan diri. Uang hadiah dibagi untuk biaya kuliah dan memperbaiki rumah peninggalan nenek. Sebagian lainnya digunakan untuk membeli alat musik dan kain latihan. Rumah itu perlahan berubah menjadi tempat latihan kecil. Beberapa gadis desa mulai datang sore hari, belajar menari dengan selendang dan irama gamelan dari radio tua. Kadang ketika matahari hampir tenggelam, Amelia berdiri di depan cermin, menari perlahan. Gerakannya sederhana, tapi ada rasa damai di setiap langkah. Kadang dia merasa seperti ada bayangan nenek berdiri di sudut ruangan, memperhatikan sambil tersenyum. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, hanya menenangkan, seolah restu masih terus mengiringi. Suatu sore Bu Rodiah dan Mbak Kusti datang berkunjung. Mereka duduk di teras menyaksikan anak-anak berlatih di halaman. "Lihat, sekarang rumah ini ramai lagi," kata Bu Rodiah. "Iya, kayak waktu Wastia masih hidup," saut Mbak Kusti. "Tapi sekarang yang jaga warisannya cucunya sendiri." Amelia hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hati dia merasa utuh. Semua yang dulu menyakitinya, gosip, iri hati, ketakutan, perlahan memudar, diganti dengan ketenangan dan rasa bangga. Malamnya, setelah semua murid pulang, Amelia duduk di teras. Angin berembus lembut menggoyangkan daun jati di depan rumah. Dia menatap langit yang penuh bintang. Trofi lomba berkilau di meja, dan kotak kayu yang kini tersimpan di lemari, semua terasa lengkap. "Terima kasih, Nek," katanya pelan. "Aku gak akan pernah berhenti menari. Aku akan jaga ronggeng seperti yang nenek ajarkan." Pagi berikutnya matahari muncul dari balik perbukitan. Amelia berdiri di depan rumah, mengenakan kebaya hijau yang dulu dia pakai di panggung besar. Selendang nenek Wastia melilit di bahunya, berkibar pelan tertiup angin. Dia menatap ke arah kebun teh yang berkilau diterpa cahaya. Di matanya masa depan tak lagi terasa jauh. Dia tahu kemana langkahnya akan pergi, bukan hanya sebagai penari, tapi sebagai penerus budaya yang menjaga martabat desanya. Gadis desa yang dulu hanya bermimpi, kini berdiri tegak dengan keyakinan penuh. Amelia tersenyum, mengangkat wajah ke arah matahari.
hangatnya menyentuh kulit, memberi cahaya pada awal baru yang damai. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.